tugas kalian menunjukkan gitu loh, berkarirlah, lakukanlah sebaik mungkin apa yang kalian inginkan gitu. Jangan cuma kayak ya itu, jangan cuma jadi apa ya, jadi escape, jadi apa namanya, bener-bener kalau emang pengennya ini apa namanya, jalanin karir itu sampai ke titik yang bisa dibilang oh ini orang serius gitu. Puji Tuhan banget, perasaannya seneng banget karena kita kemarin lumayan ketahan dalam pekerjaan ya, nggak bisa mengerjakan banyak hal, dan juga yang sudah dikerjakan nggak bisa ditayangin. Jadi gimana ya, rasanya kayak seniman sudah berkarya tapi karya itu ditahan-tahan, nggak bisa di share, nggak bisa dibagikan. Itu kan lumayan apa ya, kayak ada yang nyangkut lah gitu. Tapi sekarang akhirnya pandemi sudah mulai menurun dan hampir berakhir mungkin ya, dan bioskop juga udah mulai kembali ke normal, penonton juga antusiasnya sudah naik lagi. Karena salah satu hal yang berat untuk kita di dunia perfilman untuk mengembalikan antusiasme penonton lagi untuk balik ke bioskop. Karena di awal kan walaupun sudah dibuka mereka masih takut-takut, masih nggak yakin ini aman atau enggak gitu. Tapi sekarang dengan adanya kayak film apa namanya, KKN di Desa Penari yang bisa narik 9,2 juta penonton, Ngeri-Ngeri Sedap yang bisa menarik 2 jutaan, 2,8 berapa tuh? 2,2 juta penonton, itu kita bisa ngeliat berarti animonya udah mulai naik lagi nih. Jadi kita bersyukur banget deh. Enggak sih, sempat kejadian tapi enggak. Itu juga karena biasanya ada hambatan di penayangan biasanya, bukan karena syuting terus akhirnya langsung tayang terus, enggak. Jadi syuting udah lama, tiba-tiba mau tayang enggak jadi, tiba-tiba tayang ini beberapa bulan kemudian tiba-tiba bentrok sama film yang lagi syuting yang baru tayang juga gitu. Jadi pernah kejadian juga kayak gitu, dan yang pusingnya di promonya karena jadi harus belah-belah gitu kan. Sampai kayak sekarang aja Instagram udah kayak Instagram bioskop gitu, poster semua isinya. Tapi bersyukur, artinya kita udah mulai bisa apa namanya, udah mulai bisa menayangkan film-film lagi gitu kan. Jadi ya happy juga sih. Bersyukurnya waktu aku pertama kali masuk ke dunia perfilman, entertainment itu di tahun 2010-2011 itu lagi, waktu itu bisa dibilang masa-masa bertumbuhnya dunia perfilman Indonesia. Jadi aku bertumbuh bareng lah dengan marketnya gitu. Jadi of course pastinya seneng banget karena emang ini decision yang lumayan apa ya, radikal ya kalau misalnya bisa dibilang, karena aku waktu itu mulai masuk ke dunia entertainment tuh di umur 28 tahun dan meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan di Amerika. Jadi ada deg-degannya juga gitu, tapi ya udah ini aja, udah full on ngejar karir aja gitu. Jadi yang bikin lega juga akhirnya, untungnya dunia industrinya juga lagi berkembang, jadi aku bisa masuk di waktu yang tepat lah gitu. It is a dream come true, but it's not what I expected gitu. Karena aku nggak berekspektasi apa-apa, karena nggak tahu ini dunia yang benar-benar fresh baru yang aku tuh ya udah pengen nyoba aja, ya udah nyebur aja deh. Either nyalinya juara atau gobloknya kebangetan gitu. Karena gimana sih, udah kerja sebagai engineer 4 tahun di Amerika. Gajinya bagus, pekerjaan udah enak, tiba-tiba kayak enggak, gue mau jadi seniman gitu kan. Itu kan sebenarnya bahkan sampai sekarang ini kalau orang dengar cerita aku pasti ngomong kayak, goblok deh lu, ngapain sih gitu kan. Cuma ya panggilan hati sih, ya mungkin itu di situ passion aku ya. Jadi lega gitu loh, setiap kali kerjanya sesusah apapun kerjaannya, itu tuh pas sudah kelar tuh lega banget. Sedangkan waktu di engineering, segampang itu pekerjaannya tetap. Aku
nggak puas, selalu kayak aduh ini apaan sih, nggak enak banget sih hidup kayak gini gitu loh, walaupun gajinya gede, kerjaannya dikit, tetap bersyukur, cuma kayaknya there are more. Karena bisa berproses dan menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Jadi itu yang bikin aku lebih puas sih gitu. Jadi berkarya itu lebih memuaskan daripada menjalankan sebuah kewajiban yang diberikan oleh atasan gitu. Jadi berkarya, membuat karya sendiri yang akhirnya bisa diberikan ke orang banyak dan banyak yang menikmatinya, atau mungkin tidak ada yang menikmati tapi setidaknya dari situ juga bisa belajar. Proses itu tuh yang bikin aku jadi lebih kayak ini enak nih gitu. Gak pernah kepikiran sih untuk doubting myself waktu itu, karena aku orangnya lumayan lumayan hippie kali ya, jadi go with the flow aja. Jadi aku tuh bener-bener purely ngelihat tanda-tanda di sekitar yang aku lakukan dari dulu gitu. Decision untuk pindah ke Indonesia pun itu gara-gara nggak sengaja pulang ke Indonesia di tahun 2004. Bukan nggak sengaja, waktu itu ada misi kita ngebantu orang-orang di timur. Jadi aku ikut sebuah organisasi di Amerika, ikut ke misi itu, bantu-bantu orang timur, tiba-tiba ngelihat kok Indonesia enak gitu. Dari situ akhirnya kayak ada tanda-tanda dari semesta, aku ikutin aja, oke kita coba berkarya di Indonesia. Terus pas di Indonesia pun, awal kan tadi saya maunya tuh jadi musisi. Tiba-tiba, nggak, kayaknya lu bukan di musisi deh bro, gitu. Jadi diintroduce ke musikal. Di musikal ternyata dikenalkan dengan namanya acting. Di situ akhirnya mencoba lagi. Dapat tawaran untuk acting. Loh kok lebih suka acting? Jadi kayak bener-bener ngikut dari acting. Ya udah, lu tuh di sini. Akhirnya udah aku nikmat. Jadi nggak pernah ngedoubt kayak ini bener nggak ya, nggak. Selalu kayak ada tawaran ini, mungkin ini tanda dari semesta, ikutin aja. Selalu kayak gitu, selalu gitu. Kenapa keluarga tuh doubting my decision, itu sebenarnya bukan karena mereka nggak suka dunia entertainment, tapi mereka nggak ngerti gitu. Itu yang aku juga perhatikan dan pelajari banyak dari keluarga-keluarga orang tua khususnya nggak setuju dengan pemilihan karir anaknya itu karena bukan mereka nggak suka, tapi mereka nggak ngerti. Jadi waktu itu aku mencari cara untuk membuat mereka ngerti bahwa ini adalah salah satu opsi untuk bisa jadi karir juga, seniman bisa hidup juga gitu loh. Dengan cara ya aku kerja keras aja, and then mencoba untuk berprestasi lah gitu ya, melakukan sesuatu yang besar, yang akhirnya mereka bisa lihat ternyata emang benar. Karena salah satu alasan kenapa waktu itu orang tua nggak setuju, terutama bokap, karena dia mikirnya ini pengen ke Indonesia cuma pengen santai-santai doang nih. Karena di Amerika kerjanya ribet, jadi engineer, pengen ke Indonesia pasti cuma pengen santai-santai doang gitu. Sampai akhirnya aku tunjukkan bahwa aku kerja dan aku nggak berhenti kerja tuh. Sampai akhirnya dapat film Soekarno, film pertama yang akhirnya mengangkat nama aku karena dapat beberapa penghargaan. Nah di situ mereka baru ngeliat kayak ini orang emang serius pengen bekerja di sini gitu, ingin berkarir di dunia entertainment, khususnya acting. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya masih ada orang tua yang menolak, ya tugas kalian menunjukkan gitu loh, berkarirlah, lakukanlah sebaik mungkin apa yang kalian inginkan gitu. Jangan cuma kayak jangan cuma jadi jadi escape, jadi bener-bener kalau emang pengennya ini jalanin karir itu sampai ke titik yang bisa dibilang ini orang serius gitu. Bisa diterima bekerja dengan orang-orang yang berbeda lah, khususnya sutradara dan produser yang berbeda. Itu menurut aku pencapaian yang tertinggi ya. Banyak orang mikirnya penghargaan gitu. Penghargaan menurut aku ya itu ekstra. Aku bersyukur banget bisa diberikan penghargaan. Tapi untuk bisa diterima sama sutradara ini, kan banyak banget kita dengar kayak sutradara ini kalau main nama ini doang gitu. Nah untuk aku bisa diterima di
project film apa aja itu menurut aku udah pencapaian yang tertinggi ya untuk sebagai aktor. Artinya aku nggak dicap sebagai aktor satu jenis karakter doang gitu, karena itu salah satu ketakutan aku di awal. Karena waktu aku setelah film Soekarno, beberapa tawaran yang masuk dan sempat juga dicap itu aku aktor film ini apa jadul, aktor yang drama serius gitu. Sampai akhirnya ngobrol sama Mas Lukman Sardi, dia bilang, enggak, aku nanya sama Mas Lukman, Mas gimana sih bisa jadi kayak lu gitu. Dia bilang, ya kalau bisa lu ambil karakternya berbeda-beda, jadi range acting lu luas, jadi orang nggak cuma ngelihat lu cuma bisa acting satu ini doang. Nah aku ikutin banget, akhirnya aku ambil komedi, aku ambil drama, segala macem deh gitu. Itu pencapaiannya sangat-sangat menyenangkan dan unik ya menurut aku, karena nggak semua orang bisa melakukan itu, tapi ya aku sih menikmati aja sih untuk bisa berada di posisi itu. Salah satu impian aku dari dulu tuh sebenarnya, kenapa aku ke dunia entertainment ataupun film, karena aku suka bercerita, suka bikin cerita. Karena aku juga awalnya dari drama komunitas, drama gereja, dimana aku yang nulis skenarionya dan bikin adegannya segala macam. Aku suka itu dan mungkin itu keinginan selanjutnya deh, mungkin bisa jadi sutradara atau at least awalnya jadi produser atau sesimpel bikin cerita dulu gitu ya, dan bisa diproduksi sebagai film atau series gitu. Tips untuk meyakinkan orang lain untuk mencapai mimpi yang dipertanyakan oleh mereka, itu salah satunya berkarya aja. Apalagi kalau misalnya kita adalah seorang seniman, ya emang tugas kita ya itu. Jadi nggak usah mikirin untuk menunjukkan bahwa mereka salah, nggak usah fokus ke mereka, fokus ke diri kita sendiri, fokus ke karya kita, fokus ke prosesnya hidup kita. Jadi make something, karena setelah mereka tahu bahwa kita memang benar-benar bisa berkarya dan karya kita menjadi sesuatu, ya di situ mereka akan yakin gitu dengan apa yang kita inginkan. Jadi berkaryalah gitu, dan fokus dengan diri kita, dan kurang-kurangin sosmednya. karena kadang-kadang kita cuma ngeliatin komen, bukan ngeliatin YouTube atau apa masukan-masukan yang bagus, malah kita cuma ngeliatin komen apa orang bilang tentang kita. Nah itu benar-benar dikurangin aja, jadi fokus dengan karya kita dan nonton hal-hal atau baca hal-hal di media yang bisa ngebantu karir kita, itu aja.